Keluarga yang dikasihi Allah, saat debat Pilpres 2019, Bapak Joko Widodo atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Jokowi sebagai calon presiden waktu itu menyatakan bahwa anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah. Intinya di Indonesia anak-anak harus diajarkan untuk berteman sejak usia dini agar dapat hidup bersama atau berdampingan dengan rukun dan damai walaupun di tengah-tengah keberagaman. Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Wahyu Nugroho, seorang dosen di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta saat seminar virtual melampaui titik jumpa bagaimana belajar dari perbedaan antar agama. Ketika saya bertanya kenapa kita masih saja takut atau susah untuk meruntuhkan, menghilangkan penghalang atau tembok tebal ketika kita ingin membangun perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Ada banyak penjelasan, tapi yang penting, usul yang sangat penting yang senada dengan Bapak Presiden tadi, Pak Pendeta Wahyu katakan adalah bahwa harus dimulai dari keluarga. Bagaimana memulainya? Mulai dari anak-anak. Mulai dari pelayanan kepada anak-anak. Biasakan anak-anak berjumpa dengan yang lain, yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Biasakan anak-anak berkunjung ke rumah ibadah yang lain, yang berbeda dengan keyakinan mereka. Biasakan anak-anak berkawan dengan orang-orang atau kawan-kawan, anak-anak lain yang berbeda keyakinan dengan mereka. Di Indonesia, walaupun perbedaan dan keragaman itu suatu keniscayaan atau sesuatu yang nyata yang memang ada di dalam kehidupan kita dan merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia, namun sulit untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Selalu saja ada konflik, selalu saja ada permusuhan, ada kebencian, ada tindakan kekerasan terhadap keyakinan tertentu atau kelompok tertentu. Salah satu pemicunya adalah pandangan bahwa satu kelompok lebih benar, lebih hebat, lebih baik daripada kelompok yang lain. Pandangan ini kemudian dipakai untuk melawan, mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang lain yang berbeda dengan mereka. Paulus memberikan pengalamannya dalam melayani bangsa-bangsa yang beragam, bahwa pelayanan yang ia lakukan hanyalah karena kasih karunia Allah, dan ia memberitakan kasih karunia Allah itu kepada semua orang atau kepada semua bangsa. Paulus yang waktu itu sedang dipenjarakan karena iman dan pemberitaannya tentang Kristus sebagai Mesias, dia memberikan kesaksiannya sebagai Rasul Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan penuh kerendahan hati, Paulus menyampaikan bahwa ia hanyalah seorang pelayan dari kasih karunia Allah yang besar yang tidak terbatas itu, yaitu ketika Allah memanggil dan mengutusnya untuk memberitakan kasih karunia-Nya yang bukan saja untuk bangsa Yahudi, tetapi juga ditujukan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah
janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh pemberitaan Injil, semua bangsa atau semua orang dapat menjadi ahli waris dari janji keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Artinya, semua orang atau semua bangsa berhak menerima keselamatan dari Allah. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi memang sebuah bangsa yang selalu membanggakan dirinya sebagai bangsa yang terpilih pada waktu itu, sebagai umat yang diselamatkan Allah. Bangsa Yahudi berpandangan bahwa karya keselamatan Allah hanya ditujukan kepada mereka dan tidak kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena itu mereka memandang diri mereka lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka memandang diri mereka selamat masuk surga, sedangkan bangsa-bangsa yang lain tidak selamat masuk neraka. Di Indonesia ada pandangan yang serupa dengan ini juga. Ada kelompok yang memandang diri sebagai pemilik kebenaran dan yang lain sebagai kafir. Ada kelompok yang memandang mereka penghuni surga dan yang lain penghuni neraka. Atau di kalangan kita orang Kristen, kami adalah terang, kamu adalah gelap. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah gereja atau kita memberitakan Kristus di tengah-tengah keberagaman dan kondisi seperti ini? Apa yang harus gereja atau kita lakukan? Ada dua hal penting yang ingin kita renungkan melalui pembacaan Alkitab hari ini. Yang pertama, tentang keterbukaan Allah. Karya keselamatan Allah itu bersifat universal. Artinya, karya keselamatan Allah itu tersedia dan ditujukan kepada semua bangsa, semua orang, dan bukan hanya kepada bangsa atau orang tertentu saja. Yohanes 3 ayat 16 menegaskannya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Allah membuka dirinya, Allah memberikan dirinya untuk seluruh dunia atau untuk semua bangsa, untuk semua manusia. Jadi mestinya tidak ada satu kelompok, satu bangsa yang mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka dan untuk mereka saja, termasuk gereja. Gereja tidak bisa mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik gereja. Yang kedua, kerendahan hati dan keterbukaan gereja. Keterbukaan gereja harus dimulai dari kerendahan hati, yaitu kerendahan hati untuk menerima dan menyadari bahwa karya keselamatan Allah memang bersifat universal. Bahwa keselamatan itu tidak hanya ditujukan kepada gereja, tetapi keselamatan itu ditujukan juga kepada orang-orang di luar gereja. Juga kerendahan hati untuk dipakai Allah memberitakan karya keselamatannya yang universal itu. Jika dua hal ini sudah dilakukan, sudah terjadi di dalam gereja, maka gereja akan menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang atau semua bangsa. Gereja yang membuka dirinya untuk memberitakan kasih dan damai sejahtera Allah yang tidak terbatas, yang ditujukan kepada semua orang. Gereja yang mau membuka diri kepada yang lain, berkomunikasi, bersilaturahmi untuk mengenal yang lain dan melakukan kegiatan bersama serta hidup bersama dengan yang lain. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, apa konkretnya yang harus dilakukan gereja? Atau apa konkretnya yang harus kita lakukan untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah keberagaman ini? Misalnya, gereja juga membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi bukan hanya warga
jemaatnya saja. Gereja mengadakan pasar murah untuk masyarakat. Gereja menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat yang bertujuan mempererat persaudaraan dan persahabatan. Gereja membangun kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah dan pemuka agama setempat. Seperti yang diceritakan oleh Pendeta Danang Kristiawan dari Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) melalui seminar virtual yang diselenggarakan oleh UKDW Yogyakarta dengan tema tidak sekedar hidup bersama di bumi Pancasila, bahwa perjumpaan dan membangun relasi atau hubungan dengan yang lain, secara khusus saudara-saudara yang berbeda keyakinan, memang tidak mudah dan penuh tantangan, namun harus dimulai dengan merangkul yang lain atau keterbukaan, yaitu membuka diri untuk berkunjung atau bersilaturahmi, membangun komunikasi, ngobrol dengan yang lain, membuat kegiatan yang menggunakan alat atau media yang bisa diterima oleh semua orang, misalnya seni dan budaya yang ada di Indonesia atau seni dan budaya setempat, melibatkan anak-anak dan pemuda, membuat camp persahabatan, live in, dan lain-lain sebagainya. Yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga jemaat di tengah-tengah lingkungan kita adalah berbuat baik. Misalnya mengikuti kegiatan membusuk orang sakit di lingkungan kita, melawat orang yang berduka atau melayat orang yang berduka, melakukan kerja bakti, membantu yang susah, melakukan kegiatan sosial bersama, dan sebagainya. Intinya jangan mengasingkan diri dengan tetangga, bergaullah dengan mereka, bercakap-cakaplah dengan mereka. Kita ingin kehadiran gereja, kehadiran kita sebagai pribadi, kehadiran kita sebagai keluarga mencerminkan kasih dan damai sejahtera Allah yang tidak terbatas, yang juga ditujukan buat orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang ada tinggal di sekitar kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat dan kerendahan hati, agar kita mau dipakainya untuk memberitakan kasih karunia dan damai sejahteranya kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.